Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda semuanya yang berada di rumah, kita masuk acara selanjutnya, yaitu tentang pemberian materi dengan tema pembiasaan akhlak mulia yang akan disampaikan oleh ibu kita, yakni Ibu Dr. Anda Yulfianis MPD. Kepada Ibu, waktu dan tempat kita silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kecamatan Gugua, Bapak Antoni MPD, MPDT beserta unsur pimpinan. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu guru, panitia, pengurus, pembimbing siswa baru dalam rangka MPLS tahun ajaran 2001-2022. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan izinnya jualah kita bisa berkumpul melaksanakan suatu kewajiban kita tentang memberikan materi, yaitu tentang karakter building. Semoga apa yang kita lakukan ke depan Allah mudahkan kita paham, Allah mudahkan kita mengerti, karena ilmu ini adalah milik Allah. Jadi tidak ada salahnya pada kesempatan ini kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dalam rangka bersyukur kepada Allah. Kemudian salawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebelum Ibu masuk kepada materi, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama Yulfianis, silakan Ananda nanti panggil boleh Bu Yul atau Bunda Yul, biasanya di parenting dipanggil Bunda Yul. Dan di sekolah ini alhamdulillah dengan izin Allah Ibu mengajar bahasa Inggris. Di samping mengajar bahasa Inggris, juga dengan izin Allah Ibu menjadi instruktur parenting di Forum Minang Peduli. Baik, Ananda sekalian di rumah, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu, dan juga kepada Bapak dan Ibu guru yang hadir dalam ruangan ini. Untuk memulai, izinkan Ibu untuk membacakan sebuah hadis Rasulullah yang berbunyi, barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Itu satu. Itu sengaja dimerahkan tulisannya, karena itu adalah poin-poin yang akan kita bahas. Yang kedua, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena ridho atas apa yang mereka lakukan. Yang ketiga, kelebihan orang yang menuntut ilmu. Dan sesungguhnya orang yang berilmu benar-benar dimintakan ampun oleh penghuni langit dan bumi, bahkan oleh ikan-ikan yang berada di dalam air. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud, nomor hadis 3641. Anak-anak Ibu sekalian, dimanapun kalian berada, dan juga kepada Bapak Ibu guru yang hadir dalam ruangan ini, ternyata
ada 4 kelebihan kita diberikan oleh Allah dalam rangka menuntut ilmu. Kita mengikuti acara ini sekarang juga menuntut ilmu, dalam rangka menuntut ilmu. Semoga yang 4 ini kita dapatkan. Pertama, menuntut ilmu memudahkan jalan menuju surga. Yang kedua, menuntut ilmu, para malaikat membentangkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena ridho atas apa yang mereka lakukan. Yang ketiga, orang yang berilmu benar-benar dimintakan ampunan oleh penghuni langit dan bumi, bahkan oleh ikan-ikan yang berada di dalam air. Luar biasa kelebihan orang yang rajin mengikuti majelis taklim, menuntut ilmu, tapi ini juga ada syaratnya kita mendapatkan yang 4 ini. Apa syaratnya? Yang pertama, luruskan niat dalam menuntut ilmu. Kalau tadinya mungkin ada niat kita pergi sekolah, ingin ketemu dengan si A, ingin ketemu dengan si B. Nah, pada saat ini, anak-anak ibu sekalian, mudah-mudahan hadis ini kita dapatkan keutamaannya buat kita, maka mari kita sejenak menundukkan kepala, meluruskan niat kita, menuntut ilmu bukan karena siapa-siapa, tapi lillahi, karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas menuntut ilmu karena Allah, itu akan kita dapatkan kelebihan yang dikatakan oleh hadis tadi. Baik, selanjutnya bicara tentang akhlak mulia, karakter building. Secara bahasa, akhlak bentuk jamak dari khuluq, berarti budi, perangai atau perilaku kita sehari-hari. Secara istilah, Imam Al-Ghazali mendefinisikan akhlak dalam kitabnya I'alumuddin adalah suatu perangai, watak, tabiat yang menetap kuat dalam jiwa seseorang dan merupakan sumber timbulnya perbuatan-perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan tanpa perlu dipikirkan atau direncanakan sebelumnya. Itulah yang dikatakan akhlak oleh Imam Al-Ghazali. Dalam bahasa Inggris, sedikit, akhlak is what you are when no one is looking. Akhlak adalah apa adanya kita saat tidak ada seorang pun yang melihat. Jadi kebiasaan kita sehari-hari, dalam 24 jam apa kebiasaan kita yang kita lakukan tanpa ada orang melihat, tanpa ada dorongan dari siapa-siapa, maka itulah yang dikatakan akhlak. Sebagai contoh, seorang melamar pekerjaan, ketika di interview, itu diuji melalui cleaning service. Cleaning service menyapu, mempel lantai, kemudian pelamar ini, pemuda ini datang masuk ke dalam ruangan. Pada saat itu, cleaning service-nya menyenggol sepatunya yang sudah mengkilat. Dan apa kata pemuda ini? Ini sepatu saya sepatu mahal. Kamu tidak punya mata ya? Saya akan ujian, saya akan diinterview. Ini jadi kotor begini. Kata cleaning service-nya, maaf dek, tidak sengaja. Kemudian dia berlalu dan sampai di ruangan tunggu, maka yang didapatkan di dalam ruangan tunggu itu adalah kursi dan meja yang berantakan. Lalu dia ngomel lagi di situ. Gimana ini perusahaan besar seperti ini, tapi kursinya jongkar-jangkir. Gimana caranya? Kok tidak rapi sedikit pun? Lalu dia ambil satu kursi, kemudian dia duduk. Nilai anak ini tinggi sekali. Dan kemudian datang yang kedua. Yang kedua nilainya biasa-biasa saja. Seperti perlakuan pertama, dilakukan oleh cleaning service. Disenggol sepatunya. Lalu apa katanya? Maaf bu, tidak sengaja. Jadi dia pula yang minta maaf kepada cleaning service-nya. Apa kata cleaning service-nya? Maaf pak, bukan bapak yang salah, tapi saya yang salah. Nah akhirnya dia berlalu dan menuju ruangan tunggu sebelum masuk ke ruangan manajer di interview. Seperti yang pertama tadi, dia mendapatkan kursi meja berantakan.
lalu tanpa ngomong dia susun kursi itu rapi-rapi, dia susun meja, kemudian baru dia duduk di situ. Pada saatnya manajer memanggil masuk ke dalam ruangan bukan secara bergantian, tapi kedua-duanya dipanggil. Nah, kira-kira yang dua ini mana kira-kira yang akan diterima oleh manajer itu? Ternyata CCTV sudah ditonton oleh manajer dari dalam ruangan. Siapa sebenarnya manajer itu? Adalah cleaning service tadi, yang berpura-pura jadi cleaning service. Jadi ketika dia masuk tanpa ada pertanyaan sedikit pun, maka manajer itu langsung menunjuk bahwa yang lulus itu adalah yang pemuda yang kedua, bukan yang pertama. Walaupun nilainya biasa-biasa saja. Jelas bagi kita sekarang anak-anak ibu sekalian bahwa ternyata kecerdasan bukanlah satu-satunya menunjukkan jalan sukses buat kita. Tetapi menurut Ari Ginanjar, pakar ESG, itu hanya yang sudah dilakukan oleh penelitian oleh pakar-pakar keilmuan dunia, kecerdasan hanya berpengaruh 20% dalam keberhasilan dunia dan akhirat, dimanapun kita berada. Namun yang 80% lagi mana? Akhlak, spiritual. Bagaimana kita menghadapi dunia nyata dengan ilmu dan adab juga akhlak. Baik, kita lanjutkan. Masalah anak sering muncul. Ini siswa zaman sekarang. Emosi yang sulit dikendalikan. Tidak disiplin. Suka menyendiri, suka berbohong, dan sering berbuat salah. Cenderung tidak menghargai kebaikan dan pemberian orang. Kurang rasa peduli terhadap sesama teman dan lingkungan. Ini siswa zaman now. Semoga anak-anak ibu semuanya di luar dari ini semua tidak terjadi pada kalian. Semoga 1 jam ke depan ini insya Allah mudahkan kita paham dengan materi ini. Mudah-mudahan semua yang buruk-buruk kita tinggalkan untuk menuju kebaikan. Baik, kalau kita lihat hari ini LGBT di mana-mana, ini bukan istilah baru buat kita, tapi semuanya kita sudah tahu. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, seks bebas dan segala macam itu terjadi di mana-mana. Kenapa ini bisa terjadi? Karena persoalan dangkalnya akhlak, dangkalnya adab kita. Nah, kemudian apalagi bullying terjadi di mana-mana. Bullying, melantas angan dengan teman yang dianggap rendah derajatnya dari kita. Mari kita lihat seperti di dalam contoh ini, anak kecil, SD, malah sampai ke TK, SD, SMP, apalagi di perguruan tinggi, itu mudah saja dia menarik-narik rambut temannya, dan yang lainnya bukan kasihan, tapi justru malah mengetawakan dan memfoto lagi. Itu luar biasa. Kalau seandainya itu terjadi kepada anak-anak ibu semuanya, alangkah jeleknya akhlak kita. Jadi apapun derajat seseorang, bagaimanapun kita menganggap orang itu miskin, orang itu mungkin di bawah kita, tetapi ingatlah, orang yang kita anggap di bawah bisa jadi lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan itu bukanlah ditentukan oleh kekayaan, bukanlah ditentukan oleh anak pejabat, bukanlah ditentukan oleh siapa kita, tetapi kemuliaan ditentukan bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak ibu sekalian, kalau kalian punya cita-cita beli motor baru untuk sekolah, jangan memilih motor seperti ini. Apa tujuannya ini? Apa tujuan hidup kita kalau ini yang kita beli? Habis uang orang tua kita, tetapi manfaatnya sangat tidak ada sama sekali, kecuali hanya mengikuti keinginan dunia belaka. Baik, coba kita lihat ini. Tidak tahu lagi mana batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Dengan melihat segala macam yang ada di dalam HP, tidak tahu, sudah tidak ada batas lagi. Cara duduknya seperti tidak ada berdosa, padahal kita sudah senggol-senggolan dengan kawan-kawan lain. Dan itu bagi anak-anak kami, SMK 1 Gugua, berharap sekali
Bapak dan Ibu guru kalian supaya bisa mengatasi adab akhlak ini. Harus diperhatikan. Walaupun kita sudah akrab, tapi kalau tidak murim, tetap haram hukumnya berdekatan. Baik, kita lanjutkan. Kalau kita lihat zaman sekarang, kenapa semakin banyak kasus pelecehan seksual pada siswa? Kenapa bullying terjadi semakin masif secara besar-besaran atau skala luas dan kriminal? Kenapa semakin terjadi kemunduran kualitas generasi muda kita? Itu tidak lain dan tidak bukan karena adab, akhlak yang jadi persoalan. Adab dan akhlak. Kalau kita beradab, kalau kita punya akhlak, tentu apa yang dikhawatirkan tadi insya Allah tidak akan terjadi. Adab dan akhlak ini perlu sekali dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan. Seperti adab menuntut ilmu misalnya. Dari tadi sudah banyak sekali yang kalian dengarkan. Apakah sebelum mulai menuntut ilmu tadi, kita lakukan adabnya? Apa adab menuntut ilmu? Pertama, baca doa. Berdoa kepada Allah. Karena yang punya ilmu ini bukan ibu guru. Yang punya ilmu ini bukan manusia. Tapi yang punya ilmu adalah Allah. Maka kita minta sama Allah, semoga Allah mudahkan kita memahami apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Sehingga apa yang kita dapatkan insya Allah mudah kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, adab keluar rumah. Kita harus mengikuti cara-cara Rasulullah Subhanahu wa taala. Ketika kita keluar rumah dalam menuntut ilmu, dalam apa saja kegiatan kita, jangan sampai lupa kita membaca doa keluar rumah, yaitu semuanya dari SD, malah dari PAUD sudah belajar. Doa keluar rumah, apa kira-kira anak-anak? Iya, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Jangan kalian sampai melangkahkan kaki keluar rumah ketika kalian belum membaca doa itu. Kalau dikhawatirkan lupa, maka tolong ditempel di dinding rumah masing-masing. Sebelum keluar, baca doa itu supaya kita didoakan. Ada 3 doa malaikat buat kita yang selalu membaca doa keluar rumah. Doa malaikat yang pertama, ya Allah, tunjuki hambamu ini ya Allah. Yang kedua, lindungi dia ya Allah. Yang ketiga, cukupkan rezekinya ya Allah. Jadi kalau kita baca doa keluar rumah, ada 3 doa yang selalu mengiringi kita. Semoga Allah lindungi kita, Allah cukupkan rezeki kita, Allah tunjuki. Jadi apa saja yang kita lakukan, insya Allah, Allah akan bersama kita. Tetapi apa yang terjadi selama ini ketika kita tidak punya adab dan tidak punya akhlak? Keluar rumah, asal keluar saja. Yang penting keluar. Tidak tahu langkah kaki mana yang harus kita dahulukan. Kenapa? Karena memang ilmunya belum ada. Atau ilmu sudah ada, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang belum kita laksanakan. Maka mulai hari ini, anak-anak ibu sekalian, kalaupun kalian belajar di rumah, tentu pastilah kalian ada urusan keluar rumah. Maka mulai hari ini, jangan ditunggu sampai besok. Jangan lupa membaca doa. Selalulah membaca doa keluar rumah sebelum kalian melangkahkan kaki. Untuk keluar rumah, semoga malaikat senantiasa mendoakan kita. Semoga Allah selalu melindungi kita dalam setiap langkah kaki kita. Baik, seterusnya, adab. Bagaimana Rasulullah melakukan makan dan minum. Ini perlu kita perhatikan bahwa ada beberapa poin yang harus kita perhatikan persoalan makan dan minum ini. Kenapa ini sering dibahas? Karena memang kaji itu harus diulang-ulang. Sedangkan sudah diulang saja, sering juga kita lupa. Makanan harus kita pilih yang halal dan thayyib. Halal bagaimana cara mendapatkannya, thayyib bagaimana zatnya. Kalau seandainya anak ibu sekarang sedang demam, panas tinggi, makan es itu tidak thayyib namanya. Ya, harus kita pilih mana makanan yang thayyib. Kemudian anak-anak ibu sekalian, ternyata kita ingin sekali setan-setan jauh dari kita. Tetapi tanpa kita sadari, ketika melaksanakan
minum, makan dengan tidak sesuai dengan aturan akhlak Rasulullah, maka ternyata setan ikut masuk bersama minuman dan makanan ke dalam tubuh kita. Bagaimana caranya? Ketika kita minum sedang berdiri, ketika kita minum dengan tangan kiri, ketika kita minum dan makan tidak baca bismillah. Jadi ada 3 poin itu yang sering kita lupakan. Semoga anak-anak ibu mulai hari ini, jangan kalian dekatkan bibir kalian dengan gelas untuk minum tanpa baca bismillah. Kemudian kalau sedang berdiri, silakan duduk dulu. Kalau dengan tangan kiri, pindahkan ke tangan kanan dulu. Jadi anak-anak ibu sekalian, tolong 3 poin ini diperhatikan betul. Karena ini erat sekali hubungannya dengan bagaimana jalannya setan masuk ke dalam tubuh kita. Sedangkan tidak ada setan saja, kita sudah dirayu-rayu. Dalam sholat pun kita dirayu. Apalagi kita undang dengan cara begini. Baik, anak-anak ibu sekalian, awas makanan haram. Kenapa? Karena ketika makanan haram itu bahaya makanan haram adalah sabda Rasulullah, setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka nerakalah tempatnya yang utama. Kemudian bagi kita yang sering makan yang tidak diperhatikan haram halalnya, perilaku condong kepada yang haram. Apalagi musim durian, itu kadang-kadang kita selalu menganggap durian itu milik bersama. Padahal orang punyanya ada. Kita ambil aja. Buah-buahan yang lain misalnya. Jangan ringan sekali tangan kita untuk menjangkau buah-buahan yang bukan milik kita. Karena itu akan mengalir darah haram di dalam tubuh kita. Baik anak-anak ibu sekalian. Kemudian lagi, bagaimana adab anak sekolah? Bukan persoalan anak sekolah saja. Kita bicara bagaimana akhlak Rasulullah. Kuku, ya. Ini hal yang kecil sekali anak-anak ibu sekalian. Kuku ini kalau panjang, walaupun dia bersih, tetapi sebuah hadis mengatakan sahih bahwa salah satu rumah setan itu adalah kuku panjang, walaupun dia bersih. Sering sekali ketika kita berusaha sekali untuk khusyuk dan konsentrasi dan fokus di dalam sholat. Tetapi begitu sudah Allahu Akbar, setan-setan sudah berketayangan di dalam pikiran kita. Kenapa? Perlu kita perhatikan. Mungkin salah satu penyebabnya rumah setan itu ada di dalam di tubuh kita. Jadi anak-anak ibu sekalian, mulai hari ini jangan ditunggu sampai besok. Kalau ada kuku kalian yang sedang panjang, potonglah kuku itu. Kecuali bagi yang sedang melaksanakan kurban, itu memang disunatkan sampai kurbannya dipotong, itu tidak boleh kita lagi mulai dari hari Minggu kemarin tidak boleh lagi memotong kuku, memotong rambut dan segala macam. Maka jika anak-anak ibu tidak berkorban, maka potonglah kukunya supaya setan-setan tidak kita bawa kemana-mana. Ini perlu sekali. Kemudian model rambut. Kadang kita tidak tahu bahwa model yang kita contoh itu bukanlah Islami, bukanlah mengikuti peraturan sekolah, tetapi kita ikut bagaimana persoalan orang gaul seperti itu kita lakukan pula seperti itu, tapi kita tidak mempertimbangkan apakah ini cocok akhlaknya, adabnya sesuai dengan Islam atau tidak. Kadang-kadang kita tidak pedulikan itu. Sementara kita mengaku juga umat beragama. Baik, itu makanya apa yang harus kita lakukan? Kita harus menuntut ilmu. Setiap muslim wajib belajar. Yang wajib belajar itu yang pertama itu adalah hukumnya fardu ain adalah menuntut ilmu agama. Ya, menuntut ilmu agama untuk kehidupan sehari-hari 24 jam mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu tanpa ilmu tidak mungkin kita lakukan. Apa saja amal ibadah kita tanpa ilmu sia-sia. Karena sebuah hadis mengatakan bahwa tidurnya orang berilmu itu jauh lebih ditakuti oleh setan ketimbang sholatnya orang yang tidak punya ilmu. Dalam suatu malam, orang yang tidak punya ilmu ini dia sholat tahajud. Tetapi orang yang punya ilmu, dia tidur. Tetapi ternyata setan justru malah lebih takut kepada orang yang punya ilmu itu walaupun dia sedang tidur. Daripada orang yang lagi tahajud tapi dia tidak punya ilmu. Maka anak-anak ibu sekalian, mari kita
ikhlas menuntut ilmu karena Allah. Karena sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim. Ya, hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam Sahih. Nomor hadis 224. Selanjutnya, orang berilmu pada posisi terhormat. Ini dikatakan di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Maaf, HP Ibu tidak bagus, jadi tidak bisa tertulis dia di sini. Artinya adalah Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu, pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Seperti hadirnya anak-anak ibu sekalian hari ini di sini. Seperti hadirnya Bapak dan Ibu guru di sini. Itu kalau bukan karena ilmu, tentu tidak mungkin kita lakukan itu. Kenapa? Karena ketika kita hadir di dalam majelis taklim, ternyata ada 4 kelebihan yang diberikan oleh Allah untuk kita. Dan ketika kita tidak menghadiri, maka 4 kelebihan itu tidak kita dapatkan. Berapa ruginya kita yang hanya sambil duduk, malaikat selalu mendoakan kita. Dimudahkan jalan ke surga orang yang menuntut ilmu itu. Keutamaan mencari ilmu. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Sampai pulang. Mulai dari awal kita berangkat dari rumah sampai pulang. Maka itu namanya kita keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah. Itu namanya kita fisabilillah dalam menuntut ilmu. Tapi anak-anak ibu sekalian, bukan hanya ini saja, sholat juga jangan sampai ditinggalkan. Ya, kesungguhan ulama kalau kita bandingkan dengan diri kita, kalau kita lihat kesungguhan ulama menuntut ilmu zaman dulu, Imam Malik menjual sebagian atap kayu rumahnya untuk bekal menuntut ilmu. Sampai dia jual atap kayu rumahnya untuk menuntut ilmu ini. Kemudian Ibnu Mubarak sanggup jalan kaki ke Yaman, Mesir, Sam, Basrah, Kufah dengan berjalan kaki dalam menuntut ilmu. Kemudian Imam Bukhari belajar kepada 1000 orang guru. Kemudian Yahya bin Ma'in menghabiskan harta warisan ayahnya untuk menuntut ilmu, sehingga tidak ada lagi harta yang ia miliki selain sendal yang dipakainya. Begitu ternyata orang-orang dahulu dalam menuntut ilmu. Bagaimana kalau kita bandingkan hari ini dengan diri kita? HP tidak ada, yang harus kita lakukan hanya menjerit-jerit. HP nak adobo, HP nak dopak, baka beraja. Padahal kalau memang kita niat ikhlas karena Allah menuntut ilmu ini, apapun fasilitas yang harus digunakan, itu kita berusaha semaksimal mungkin memang kita harus miliki. Semoga Allah mudahkan semuanya apa yang harus kita cita-citakan. Baik, fakta remaja muslim saat ini. Kalau kita lihat yang tadi, tak mau repot dan malas berpikir. Sukanya hiburan saja, TikTok, drakor, terpapar pornografi dan porno aksi, pergaulan bebas, hamil di luar nikah, terjerat narkoba, LGBT, kecanduan gadget, games online, judi online, dan sebagainya. Ini yang terjadi bukan pada non-muslim. Ya, kita tidak tahu non-muslim seperti apa, kita juga tidak tahu. Tetapi yang jelas, fakta ini ada pada remaja muslim saat ini. Semoga anak-anak ibu sekalian jauh dari ini semua. Karena kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak bisa mengendalikan tangan kita dari memencet hal-hal yang tidak Allah ridhoi, maka ini akan mudah terjadi. Baik, surat Al-Baqarah ayat 120 harus kita ingat bahwa sekali-kali orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka, setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Jelas sekali di sini anak-anak ibu sekalian, ketika kita tidak mengikuti aturan Islam, aturan agama kita, maka ingat yang akan menjadi pelindung kita bukanlah Allah,
yang akan jadi penolong kita bukanlah Allah, tapi adalah setan-setan belaka. Maka jauhi godaan setan dengan memerangi. Bagaimana cara memeranginya? Kalau kita lihat Ghazwul Fikri, perang pemikiran, strategi musuh melumpuhkan umat Islam. Ini betul-betul terjadi hari ini. Kalau dengan senjata, mungkin mereka khawatir kita akan kalah. Tetapi ternyata tanpa kita sadari, kita sudah diperangi. Bagaimana orang-orang ini untuk memerangi kita? Itu dengan pemikiran kita. Bagaimana pemikiran kita dicampuri dengan hal-hal yang tidak islami lagi. Sementara kita tidak merasa berdosa. Banyak contohnya, pakaian, makanan, film yang kita tonton, dan sebagainya. Sasaran Ghazwul Fikri ini adalah remaja usia produktif. Umur 13 sampai 20 tahun. Berarti umur anak ibu sekarang ya. Ya. Dan ini khususnya kaum wanita juga. Tapi bukan hanya wanita saja. Semua yang berumur mulai dari 13 sampai 20 tahun ini menurut hasil penelitian, ini betul-betul luar biasa. Pemikiran kita dipengaruhi oleh iklan-iklan yang ada di TV. Kadang-kadang kita tidak butuh, tetapi hanya keinginan belaka. Tapi kita bisa dirayu oleh hal-hal yang demikian. Apa saja yang akan mempengaruhi akhlak kita? Itu sangat luar biasa. Sarana penghancur akhlak itu ada beberapa. Yang diantaranya adalah 1, 3F. Film-film di TV, film-film di HP kalian. Itu pada umumnya kalau kita tidak selektif, maka jangan biarkan film itu menghancurkan keimanan kita. Kadang waktu filmnya, ketika kita saat puasa, ketika kita saat sholat, filmnya bagus-bagus. Nah, itu kalau kita tidak selektif, maka kita bisa dilalaikan dalam mengingat Allah karena film ini. Kemudian fashion, berpakaian. Kita menganggap itu modis. Kita menganggap itu gaul. Tidak ketinggalan zaman, tidak ketinggalan model. Tetapi ingat anak-anak ibu sekalian, mana pakaian yang islami, mana pakaian yang Allah ridho, mana pakaian yang sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 59. Kalau tidak sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 59, berarti harus kita ketahui bahwa berpakaian seperti bertelanjang itu hukumnya haram. Nah, anak-anak ibu sekalian, ini harus kalian waspadai. Pakai jilbab bukan hanya untuk sekolah saja, tetapi di mana saja kita berada, kalau berhadapan dengan orang yang bukan murim kita, wajib hukumnya menutup aurat. Seperti kita mengatakan narkoba itu haram, seperti kita mengatakan daging babi itu haram, kita jauhi semua yang haram-haram itu. Tetapi berpakaian seperti bertelanjang itu juga haram. Kenapa kita seperti biasa-biasa saja? Nah, itu karena kebiasaan. Jadi mulai hari ini anak-anak ibu sekalian, marilah kita perhatikan hal ini agar hidup kita selamat dunia akhirat. Kemudian makanan. Makanan jangan asal makan saja anak-anak ibu sekalian. Banyak sekali makanan yang mengandung minyak babi hari ini. Kita harus selektif, kita harus waspada, kita harus perhatikan. Jangan asal enak dimakan saja. Nah, kemudian 3S. Ini hal-hal yang penghancur akhlak. Apa S pertama? Sport. Apa itu sport? Olahraga. Iya. Tidak semua olahraga yang menghancurkan akhlak kita. Tetapi ketika kita melaksanakan olahraga kemudian sampai membuka aurat, sampai membuka bentuk-bentuk tubuh, itu yang haram. Jadi bukan olahraganya yang haram, tetapi bagaimana kita menyikapi olahraga itu dengan tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah, maka itu yang harus kita perhatikan. Anak-anak ibu sekalian, ibu pernah ditanya oleh siswa SMA 2 Limbanang waktu itu. Waktu itu ibu memberikan materi juga di situ. Lalu beberapa bulan kemudian ada yang nelpon ibu. Bu, kalau tidak salah dulu ibu pernah mengatakan bahwa olahraga itu haram, Bu. Apa solusinya, Bu, untuk berolahraga? Lalu ibu jawab, ibu tidak pernah mengatakan olahraga itu haram. Tetapi ketika kalian sampai membuka aurat karena olahraga, yang haram itu adalah membuka auratnya. Lari-lari pagi itu bagus,
tetapi lihat pakaian kalian. Kalau pakaiannya membentuk tubuh, nampak lenggang-lenggok kalian oleh laki-laki yang bukan muhrim, itu juga haram hukumnya. Yang laki-laki berpakaian celananya di atas lutut, kemudian keliling-keliling untuk lari-lari, di samping kalian memperhatikan kesehatan kalian, tetapi kalian lupa siapa sebenarnya yang memberikan kita kesehatan itu. Jangan sampai terbuka aurat di tengah jalan. Kita obral aurat kita kemana-mana. Dan itu kadang-kadang kita lupa memikirkan hal yang sepele, tapi haram hukumnya. Kemudian lagu, ya, 3S, sport, song, dan seks. Banyak sekali lagu-lagu hari ini yang membuat kita lupa dengan Allah. Coba kita perhatikan, kita sendiri yang mengintrospeksi diri. Kalau kita lagu ini, lagu itu, kira-kira membuat kita sadar enggak? Kira-kira membuat kita ingat enggak dengan akhirat? Kadang-kadang lagu itu selalu melupakan manusia dengan sang pencipta. Ini harus kita selektif. Tidak ada lagi ceritanya, kita belum balik, kita masih kecil. Kalian masuk di sekolah ini itu sudah dewasa semuanya pada umumnya. Jadi harus selektif. Kalaupun orang tua kita lupa mengingatkan, ini hari ini sudah diingatkan. Ya, kemudian seks bebas. Dan ini banyak hal peluang negatif yang bisa dilakukan. Jadi makanya iman yang harus kita kuatkan. Ketika kita tidak punya iman, HP kalian itu bisa menjadi menghancurkan otak-otak kalian, menghancurkan saraf otak kalian, menghancurkan akhlak kalian. Jadi bagaimana supaya HP itu bermanfaat dunia akhirat, bermanfaat yang positif, maka perlu kita pelajari apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah 1T, yaitu teknologi. Mestinya teknologi ini adalah membantu kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita ingin mendengarkan Ustadz Abdul Somad, kita tidak harus pergi ke Jakarta, kita tidak harus pergi ke Pekanbaru, tapi cukup lewat teknologi yang diberikan Allah kepada kita. Kita dengarkan dari dalam kamar kita saja, kita bisa mendengarkan Hadi Hidayat, siapa lagi, Ustadz Khalid Basalama. Tetapi kalau kita lakukan, kita pergunakan teknologi yang kita miliki itu untuk menghancurkan akhlak kita, maka ingat, semuanya itu tidak pernah lepas dari pandangan Allah. Mungkin orang tua kita tidak tahu, tapi Allah tidak pernah akan lupa, Allah tidak pernah tidur dalam melihat. 1 detik pun tidak lepas dari pandangan CCTV-nya Allah. Kemudian tahukah Anda bahaya kecanduan HP dan gadget ini? Kecanduannya itu luar biasa bahayanya. Gadget itu seperti pisau bermata dua. Ya, pisau bermata dua. Yang pertama, ini seperti pisau. Ada manfaat dan ada mudaratnya. Itu bisa kita pilih. Kalian bisa pilih mana yang kita suka. Apakah manfaatnya yang akan kita ambil atau mudaratnya yang akan kita dapatkan. Dan semuanya itu dengan ilmu. Jangan disalahkan HP-nya, tapi salahkanlah otak dan tangan kalian yang berselancar di dunia maya tiada bertepi. Maka ilmu sangat penting dalam mengendalikan kita kehidupan dunia dan akhirat. Ketika kita tidak memanfaatkan dengan hal yang baik, maka jangankan otak kita rusak, fisik kita rusak seperti ini. Coba lihat tangannya, tulangnya karena sering memegang HP seperti itu. Nah, kemudian apalagi pandangan mata menjadi kabur, sinar biru mengikis lutein mata, retina mata. Coba lihat ini yang normal pandangannya bersih, jernih. Tapi kalau sudah rusak mata karena berjam-jam dalam 1 hari 1 malam menghadapkan mata dengan sinar-sinar yang ada di HP, maka penglihatannya kabur seperti ini. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena anak yang sudah diadiksi gadget, sambungan PFC-nya kurang berkembang. Malah bahkan bisa rusak. Apa PFC itu adalah prefrontal cortex. Prefrontal cortex itu terletak di kanan atas alis mata kita ini. Jadi prefrontal cortex itu
Fungsinya adalah membedakan kita dengan binatang. Nah, seperti ini, ya. Prefrontal cortex adanya di atas kanan atas ini, bagian otak. Ada bagian otak tempat moral dan nilai-nilai luhur. Apa fungsi prefrontal cortex? Itu membedakan yang baik yang buruk, membedakan yang halal dan haram, membedakan kita dengan binatang. Coba lihat ini, ya, ini manusia, ini binatang. Manusia punya prefrontal cortex, tetapi binatang tidak punya itu. Jadi ketika perilaku-perilaku kita, perilaku-perilaku anak ibu sekalian, yang tidak tahu lagi malu ketika berbuat salah, itu berarti sudah hancur prefrontal cortex-nya. Kenapa begitu? Ini sama dengan kalau kita lihat satu kali saja pornografi itu, kemudian ping masuk ke saraf mata, dikirim ke bagian belakang, maka keluar namanya cairan dopamin, hormon dopamin. Hormon dopamin itu berenang-renang di dalam otak kita, maka salah satu otak yang berenang itu adalah namanya prefrontal cortex. Jadi kalau prefrontal cortex itu sudah direnangi oleh cairan dopamin, maka fungsinya sudah menurun. Fungsi untuk membedakan yang halal dan haram tidak lagi berguna. Fungsinya untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang tidak punya kita, itu tidak akan berfungsi lagi. Jadi fungsinya adalah itu tempat perencanaan masa depan, menunda kepuasan dan mengatur emosi. Itu fungsinya prefrontal cortex itu. Mengontrol diri, mengambil keputusan, menganalisa, problem solving, sosial dan moral. Jadi orang yang punya akhlak, punya adab, itu berarti prefrontal cortex-nya itu berfungsi dengan baik. Kalau kita lihat hari ini, ketika orang azan, kemudian ada binatang, ada sapi yang sedang mengeluarkan taiknya, dan itu tidak masalah bagi dia. Kenapa? Karena binatang tidak punya prefrontal cortex. Tapi ketika manusia yang cuek dengan Allah yang memanggil, lalu panggilan siapa lagi yang akan kita indahkan? Kalau kita indahkan panggilan manusia dibandingkan dengan panggilan Allah, maka tunggu kehancuran. Allah tidak akan ridho ketika Allah kita nomor 2-kan. Jangankan nomor 16, nomor 2 saja Allah itu tidak mau. Jadi dimanapun kita berada, kapanpun dan siapapun dan siswa manapun kita dan dimanapun kita sekolah, tetap nomor satukan panggilan Allah ketika kita ingin sukses dunia dan akhirat. Baik anak-anak ibu sekalian, lalu apa yang harus kita lakukan ketika anak-anak ibu ingin sukses dalam kehidupan ini? Ingin sukses, semua orang yang ingin sukses. Pertama, luruskan niat karena Allah. Dalam belajar, kita luruskan niat karena Allah. Bukan karena ketemu dengan siapa-siapa. Bukan karena mencari teman baru. Bukan karena yang lain-lain. Tapi ketika kita ikhlas karena Allah, yang lain-lain itu akan mengikuti ketika itu baik. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Tak ada lelah jika lillah. Jadi kuncinya adalah lillahi. Karena Allah semuanya. Jadi tidak akan kita merasa lelah. Baik anak-anak ibu sekalian. Yang kedua, tentukan target dan tujuan kalian. Kenapa kalian masuk SMK Gugua ini? Ya, harus ada targetnya, harus ada tujuannya. Kalau hari ini sholat kalian masih bolong-bolong, setelah mendengarkan ini, semoga Allah bukakan pintu hidayah untuk menerima pintu hati kalian untuk menerima hidayah dari Allah. Kenapa? Hidayah bukan milik ibu, tapi hidayah milik Allah. Maka apapun yang ibu bicarakan hari ini, ketika hati kalian tertutup untuk menerima hidayah, maka semuanya akan sia-sia. Maka anak-anak ibu sekalian, kalian masuk SMK Gugua ini targetnya apa? Yang pertama, yang harus dibereskan dulu adalah tentang sholat kalian. Tidak ada keberhasilan ketika kalian lalai dengan sholat. Tidak ada keberhasilan, kesuksesan ketika kalian apalagi meninggalkan sholat sama sekali. Maka kuncinya dalam kehidupan itu adalah bagaimana kita memelihara waktu sholat. Karena Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Orang yang sholat yang bagaimana? Allazina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya.
Jangankan meninggalkan sholat, lalai saja karena pekerjaan itu tidak boleh. Ya, apapun tinggalkan dulu. Allahu Akbar, berhenti dulu. Buka laptop, berhenti laptop itu dulu. Mari kita ikuti azan itu. Di mana orang azan? Pergilah sholat ke situ. Apalagi anak-anak ibu banyak yang laki-laki, ramaikanlah masjid yang ada di sekitar kita. Kemudian tuliskan evaluasi setiap saat. Apa tujuan kalian itu? Apakah sudah tercapai? Hari ini saya baru sholatnya 2 kali. Nah, setelah ini tidak ada lagi tinggal. Kalau soal agama itu KKM-nya tidak bisa 75, harus 100. Untuk sholat itu KKM harus 100. Tidak boleh 4 kali lah dulu. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Harus kalian paksakan diri kalian untuk beribadah. Mudah-mudahan jadi setelah dipaksa jadi kebiasaan. Kemudian anak ibu sekalian, Allah akan mewujudkan apa yang kita ucapkan. Maka berhati-hatilah ketika kita bicara, ketika kita belajar, ketika kita beribadah, ketika kita beramal. Maka jangan sekali-sekali kalian ucapkan, onde payah nyulai, onde sulit nyulai, onde ba'a caranya kok tidak bisa beraja. Itu semuanya kata-kata negatif. Tinggalkan hari ini kata-kata negatif itu, ganti dengan positif. Semoga Allah mudahkan semuanya. Karena di dalam surat Az-Zariyat ayat 51, surat yang ke-51 ayat 23 mengatakan, maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar akan terjadi. Seperti perkataan yang kamu ucapkan. Makanya hati-hati anak-anak ibu sekalian, jangan asal ucap. Yang kita ucapkan itu adalah doa. Kalau kita katakan belajar itu payah, ya payah dia. Kalau kita katakan belajar itu susah, ya susah dia. Maka mulai hari ini luruskan niat dengan niat ikhlas karena Allah. Semoga Allah mudahkan. Tidak ada yang sulit, insya Allah. Dengan pertolongan Allah semuanya akan jadi mudah. Kemudian yang ketiga, usaha sungguh-sungguh. Kalau kalian belajar, tidak mungkin asal-asal belajar saja. Harus berusaha sungguh-sungguh. Mau berlelah-lelah. Kalau membuat tugas, iya mau berlelah-lelah sampai larut-larut malam. Ya, tapi jangan lupa sholat karena tugas. Nah, yang utama tetap menjadi utama. Kemudian pantang menyerah. Sebelum dapat pantang menyerah. Manjadah wajadah. Sesuai dengan kisah Baki bin Makhlad, itu bisa kalian lihat di dalam YouTube. Kisah Baki itu tidak akan ibu ceritakan hari ini karena waktu kita sangat terbatas sekali. Orang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan. Orang hebat tidak dihasilkan melalui kesenangan. Atau orang hebat tidak dihasilkan melalui kenyamanan. Tetapi mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata. Anak-anak ibu sekalian, jadi kalau ingin berhasil, jangan cepat menyerah. Jangan cepat menyerah. Memang banyak kesukaran, tantangan hidup yang harus kita lalui. Mungkin kesukaran dalam ekonomi orang tua yang kurang, mungkin kesukaran dalam fasilitas yang kurang lengkap, mungkin kesukaran dalam hal-hal yang perlu kita perhatikan. Maka serahkan diri kepada Allah. Minta maaflah kepada orang tua. Mohon doa restu mereka karena doa orang tua makbul. Maka anak-anak ibu sekalian, perlu kita lihat misi dari dakwah Rasulullah tentang akhlak ini adalah innama bu'istu liutammima makalimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis yang diriwayatkan Ahmad. Jadi tidak ada lagi contoh yang lain kecuali akhlak Rasulullah. Ini jelas sekali disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam. Dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Nah, tidak ada lagi akhlak manusia yang harus kita contoh manusia lain kecuali akhlak Rasulullah. Jadi dalam segala apapun saja. Ibu juga ingin mengatakan sama kalian, salah satu akhlak Rasulullah itu ketika dia ketemu dengan siapapun saja yang seiman, dia selalu mengucapkan salam. Jadi mari kita budayakan di sekolah kita ini, kalau anak-anak ibu datang ke sekolah, ketemu dengan siapa saja, ketemu dengan guru, ketemu dengan kawan-kawan, jangan lupa yang pertama itu ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah sekali mengucapkannya. Padahal artinya luar biasa. Semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya tercurah kepadamu. Dan jangan lupa menjawab dengan sempurna.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita jawab dengan sempurna, maka ingat anak-anak ibu sekalian, artinya dan atas kamu segala keselamatan dan rahmat Allah dan berkahnya. Jadi mari kita budayakan di SMK 1 Gugua ini, kapanpun kalian datang ke sekolah, jangan sampai lupa mengucapkan salam kepada siapa saja. Itu yang harus kita terapkan. Kenapa seperti itu? Ini rujukannya adalah surat An-Nisa ayat 86. Wa iza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Ya. Dan artinya adalah apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Anak-anak ibu sekalian, jangan sampai awak merasa berlebihan pula menjawabnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampai di situ ya sudah boleh. Tetapi tidak ada salahnya kalau kita lengkapkan, karena pahalanya juga besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu salah satu yang akan kita terapkan di sekolah. Anak-anak ibu sekalian, nanti siap acara ini jangan lupa minta maaf kepada orang tua. Mohon doa restu kepada mereka. Karena doa orang tua itu makbul. Karena anak-anak ibu sekalian, tanpa ridho orang tua, Allah tidak akan ridho sama kita. Kalau kalian pancing-pancing marahnya orang tua, berarti Allah juga marah sama kita. Baik, anak ibu sekalian, kita sudah sampai kepada kesimpulan. Apa yang harus kita lakukan dalam membentuk adab dan akhlak kita? Pertama, sholat 5 waktu jangan kau tinggalkan, anakku. Minta ampun kepada Allah. Ikhlaskan niat. Selalulah minta maaf pada ayah dan bundamu sebelum kau keluar rumah. Minta agar mereka selalu mendoakan kita. Belajar dan belajar terus. Stop nonton hal-hal yang berbau porno. No games. Kalau ingin sukses dalam kehidupan sehari-hari, hindari games yang akan membuang-buang waktu. Lebih baik kita ngaji lagi. Ya. Jauhi narkoba. Stop smoking. Tidak ada istilahnya orang yang berhasil itu dari hari ini sudah menghancurkan paru-parunya, menghancurkan hidupnya, menghancurkan masa depannya dengan kebiasaan merokok. Maka anak-anak ibu sekalian, harapan kami sebagai guru untuk siswa SMK, stop smoking. Tidak ada istilah merokok, karena itu akan menghancurkan kita. Itu persoalan yang mahrum. Baik, anak-anak ibu sekalian, itulah yang bisa ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas semua kesalahan. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang hadir di dalam ruangan ini dan juga anak-anak kami di rumah sekalian, kita mulai dengan segala sesuatu dengan bismillah, dan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ibu masih bisa memberikan waktu untuk menjawab pertanyaan kalian. Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti sesi ini kita tutup sekali lagi dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.